Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tadisa Fauziah, NIM 11970303039. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, di sini kita mempunyai H0, yaitu ketinggian awal setinggi 600 meter, lalu gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat, lalu ada percepatannya 0 second atau waktu awal, B nya 10 second waktu akhir, dan N ini adalah jumlah data atau integer sebanyak 100. Nah, untuk menghitung H, yaitu B dikurangi A dibagi N. Nah, di sini kita pakai rumusnya. Ini adalah step size, H itu adalah step size, maka step size-nya 0,1. Nah, untuk T ini waktu saat I. Nah, di sini kita solusi eksak, solusi numerik Euler, dan solusi Euler termodifikasi. Nah, di sini untuk solusi eksak ini, untuk mendapatkan V eksaknya sama dengan G kali T. Lalu untuk G eksaknya sama dengan setengah GT kuadrat. Lalu untuk mengetahui ketinggian eksaknya, yaitu H0 min Y eksak. Untuk solusi numerik Euler, V Euler sama dengan VI ditambah H kali Y. Untuk mengetahui posisinya, yaitu YI ditambah H dikali VI. Lalu untuk mengetahui ketinggiannya sama dengan H0 min Euler. Untuk KV-nya sama dengan H kali G, lalu untuk KY-nya yaitu H dikali VI. Untuk solusi Euler termodifikasi, untuk mengetahui kecepatannya VI ditambah H kali G, untuk posisinya YI ditambah H kali VI plus 1, untuk ketinggiannya H0 min Y Euler modif. Untuk KV-nya H kali G, untuk KY-nya HI dikali, saya kayak ini adalah H dikali VI ditambah 1. Nah, di sini kita membuat tabel untuk I ini dari 0 sampai 100. Dari 0 sampai 100 kita buat waktunya. Lalu untuk waktunya yaitu mencarinya dengan A ditambah I dikali H, maka hasilnya akan seperti ini. Semakin kecil akan semakin besar, dari kecil dari 0 sampai 10 second. Lalu untuk G eksaknya kita menggunakan rumus setengah GT kuadrat, maka hasilnya akan seperti ini sampai 100. Lalu untuk V eksaknya kita gunakan G kali T, G nya tetap, dan kali T ini akan menghasilkan V eksak. Lalu untuk ketinggiannya H0 ini dikurangi Y eksak. Lalu untuk mengetahui KV-nya H dikali G, di sini kita menggunakan H di sini dikali dengan G. Nah, maka hasilnya akan 0,98. Dan di Euler kita menghasilkan Euler ini VI ditambah H kali G. Nah, VI ini adalah V awal yang 0 ini. V Euler
Euler ini VI ditambah H kali G, maka rumusnya adalah VI ini yang awal ditambah H dikali G. H dikali G ini adalah Kv, maka H14 ditambah G15, hasilnya 0,98 dan seterusnya. Untuk Ky, H dikali VI. Nah, untuk waktu awal ini Y Euler ini 0, dan di sini H dikali VI, H-nya 0,1 dan dikali VI. VI ini adalah V awal. Makasnya seperti itu. Untuk Q juga kita menggunakan rumus ini, YI ditambah H kali VI. YI ini adalah Y awal ditambah H yang di sini dikali VI. V ini V awal. Lalu untuk H Euler, H0 kurangi Y Euler. Untuk Kv modifikasi ini, H dikali G. H di sini 0,1 dikali 9,8. Lalu untuk V Euler modif, V awal ditambah H dikali G. V awal ini semuanya 0, untuk Q Euler juga 0, untuk Ky. Maka seperti itu. Lalu untuk Ky modif, kita tinggal kalikan antara H dikali VI plus 1. Dan untuk H Euler modif, H0 dikurangi Y Euler modif. Makasihnya kan seperti itu sampai 100. Nah, dari sini kita membuat grafik. Yang pertama dari grafik posisi terhadap waktu. Ini adalah grafik antara T dan Y eksak. Maka hasilnya melengkung ke atas. Terhadap waktu eksak. Dan ini ketinggian terhadap waktu eksak. Nah, kita akan membahas grafiknya. Yang pertama, grafik posisi terhadap waktu dari eksak, Euler, dan Euler modifikasi ini. Ketiganya menunjukkan bahwa ketika benda dijatuhkan di ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal dan tanpa gesekan udara, maka benda tersebut perubahan posisinya adalah melengkung ke atas. Seperti grafik di sini ya, semuanya melengkung ke atas. Tandanya benda tersebut mengalami percepatan, yaitu percepatan yang berasal dari gaya gravitasi bumi. Tandanya ini mengalami percepatan ya. Lalu jika tidak ada percepatan, maka kurvanya akan linear atau gerak lurus beraturan. Kurva di sini termasuk gerak lurus berubah beraturan. Mengapa seperti itu? Karena di sini ada perubahan, tapi beraturan. Yang berubah itu adalah percepatan. Maaf, yang berubah itu adalah kecepatan ya. Lalu untuk kurva yang kedua yaitu kecepatan terhadap waktu. Dari eksak, Euler, dan modifikasi, ketiganya menunjukkan kurva linear dengan kemiringan Y sama dengan 9,8x. Sama ya semuanya. Nah, 9,8 ini adalah gradien, dan gradien ini adalah percepatan. Percepatannya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Sama dengan kecepatan gravitasi. Percepatan ini adalah kurva kecepatan ini terhadap waktu termasuk gerak lurus berubah beraturan. Berubah kecepatannya dengan percepatan yang tetap sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Lalu untuk kurva yang ketiga, ketinggian terhadap waktu.
Nah, di sini benda jatuhnya dari posisi tertentu. Benda tersebut pada selang tertentu akan turun mendekati permukaan bumi atau mendekati bumi, permukaan tanah. Jadi, grafik tersebut melengkung ke bawah. Dan dari metode ini, metode numerik, ini akan terjadi error karena perhitungannya atau selisihnya dengan jadi beda gitu untuk model numerik dengan sesungguhnya. Jadi yang model numerik ini akan terjadi error. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke membuat Python dari rumus-rumus yang sudah kita bahas. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Solusi numeriknya di sini ada G, M, B, dan tadi yang H, yaitu rumusnya B-A per N. Lalu untuk posisi awalnya 0, posisi akhirnya 10, untuk jumlah integernya 100. Dan di sini kita menggunakan metode Euler. Untuk I-nya kita gunakan sampai 0 sampai 100, dan T di sini kita menggunakan rumus A plus I dikali H. Untuk KV dan V Euler awal ini nilainya 0. Untuk KY dan Y Euler juga 0. Kecepatan di sini kita menggunakan rumus dari V Euler, VI ditambah H dikali G dikurangi B per M kali VI. Lalu untuk KV nya, untuk V Euler ini kita gunakan VI ditambah KV. Nah, KV ini H kali G min BM kali VI. Nah, lalu untuk KY ini, KY itu H kali VI plus 1, untuk Euler nya YI ditambah H kali VI plus 1 ini adalah KY. Jadi untuk Euler nya YI ditambah KY. Lalu kita membuat grafik kecepatan terhadap waktu. T di sini dengan V Euler. Di sini kita bisa lihat kecepatannya berubah tetapi tidak beraturan. Berbeda dengan grafik kecepatan terhadap waktu tanpa gesekan udara. Maka grafik ini tidak linear, perubahan kecepatannya tidak konstan. Untuk grafik posisi terhadap waktu, di sini ciri khasnya itu gerak benda dipercepat. Posisi awal benda itu diacu dari posisi benda saat akan dijatuhkan. Jadi itu kondisi awal acuan benda. Lalu untuk selanjutnya kita akan melihat menggunakan untuk yang contoh Euler ini. Yang pertama kita sama yang tadi import NumPy, lalu from Primson, lalu untuk from Euler, lalu import Matplotlib. Di sini kita bisa lihat untuk codingan dari Primson dan Euler. Nah, modul Primson ini seperti ini. Lalu untuk modul Euler, seperti ini. Ini membutuhkan NumPy, lalu integrasi untuk while, lalu menggunakan np.array.
Nah, di sini ada input data, G-nya sama dengan 9,8, lalu untuk C-nya sama dengan 7, untuk M-nya masain 70. Lalu di sini persamaan diferensial biasanya kita menggunakan rumus yang G min B per M dikali yang ini. Kita menggunakan rumus ini, dan untuk ditulis di Python seperti ini. Lalu untuk Y eksaknya kita menggunakan rumus yang Y eksak. Kita memprint nilai solusi Euler dan eksaknya, lalu kita memplot nilai solusi ini untuk grafiknya, dan kita run. Nah, ini untuk yang biru ini Euler, metode Euler, dan ini metode eksak. Ini berhimpitan grafiknya ya, jadi saling mendekati grafik gerak jatuh dengan ini grafik gerak jatuh dengan gesekan udara. Maka grafiknya akan seperti ini dengan kecepatannya dan waktunya, maka hasilnya seperti ini. Baik, di sini adalah codingan dari file yang tadi ya. Yang pertama contoh 1 untuk Euler. Yang di sini ada import numpy snp. Di sini akan mengimport numpy. Sebelumnya kita harus mendownload dulu di CMD dengan cara pip install numpy. Lalu untuk from printsong import ini kita harus mengoding terlebih dahulu. Lalu untuk Euler juga kita harus mengodingnya, dan untuk import matplotlib ini kita harus mendownloadnya di CMD juga. Lalu di sini input data untuk G 9,8. Untuk persamaan diferensial biasanya dengan fungsi f x, y, lalu f-nya np.gyros, lalu return f. Untuk x-nya start of integration, untuk n-nya 10,0, dan di sini untuk h-nya 0,1 untuk step size-nya, frekuensinya sama dengan 1. Untuk solusi numeriknya menggunakan Euler, yaitu f, x, y, x stop, dan h. Untuk solusi eksaknya, Y eksak sama dengan setengah G kali X kali X. Itu sama seperti yang tadi kita lihat, setengah GT kuadrat. X di sini sebagai T. Lalu untuk memprint nilai solusi Euler dan eksak, printnya solusi PDB menggunakan Euler. Lalu print sum untuk memplot nilai solusi Eulernya. Di sini adalah untuk membuat grafiknya. Di sini untuk nama grafiknya, untuk waktu dan posisi, dan yang terakhir plt.show input press return to exit. Lalu kita run modul. Maka di sini hasilnya akan seperti itu, dan grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara. Yang Euler ini yang warna biru dan eksaknya yang warna oranye. Di sini garisnya saling berhimpitan ya, dan mendekati ke nilai eksak. Maka grafik tersebut sama dengan yang kita cari tadi di Excel.
dan grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang grafik gerak jatuh dengan gesekan udara. Untuk yang contoh 2 Euler ini untuk mendapatkan grafik gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Di sini import tampil seperti yang tadi, lalu input datanya, lalu ada di sini ada persamaan diferensial biasanya, dan di sini untuk X untuk integration, ini untuk akhir dari integrasinya dari 0 sampai 10, dan H-nya 0,5 itu adalah step size. Lalu di sini adalah solusi numerik, dan di sini adalah solusi eksaknya. Lalu ada memprint nilai solusi Euler, dan di sini upload nilai, dan kita run modul. Maka hasilnya akan seperti ini, Euler dan eksak. Grafik gerak jatuh dengan gesekan udara, maka grafiknya akan seperti ini antara metode Euler dan eksak. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.